Review, by the way, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan dengan cerita yang unik berjudul The Rental 2020. Film ini berkisah tentang keluarga yang berlibur ke sebuah villa yang indah di pinggir pantai. Namun atas kebodohan-kebodohan yang mereka lakukan, liburannya pun berubah menjadi mengerikan. Penasaran? Mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan terlihatkannya sebuah villa yang sangat indah, berada di pinggir tebing lautan dengan panorama yang menakjubkan. Lalu sepasang suami istri bernama Charlie dan Michelle pun tertarik dengan liburan tersebut. Meski dengan harga yang tergolong mahal untuk satu malam menginap, but it's okay. Charlie orang tajir dan orang tajir mah bebas. Nggak kayak kita, mau nginep di losmen aja seharga 150.000, bingung patungan sama temen. Kembali ke ceritanya, Charlie pun mengajak adiknya yang bernama Josh dan Josh mengajak sang pacar bernama Mina untuk ikut berlibur bersama. Oh ya, Charlie dan Mina adalah partner kerja di kantor. Jadi si Charlie sama pacar adiknya itu udah deket banget. Singkat waktu, hari keberangkatan pun tiba. Mereka pergi dengan menggunakan satu mobil saja. Di perjalanan terlihat mereka sangat senang sekali. Biasa. Lalu setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun sampai di villa tersebut. Kemudian mereka pun bertemu dengan kang villa di sana bernama Taylor. Namun Taylor sedikit memiliki sifat sarkas di pembicaraannya, dan itu membuat Mina tersinggung. Secara Mina adalah satu-satunya wanita di sana yang berdarah Timur Tengah. Ia merasa dirasiskan maksudnya. Namun Mina ditenangkan dan Taylor pun memberikan kunci kepada Charlie dan mengucapkan selamat bersenang-senang. Tentu nggak semudah itu dong, masa ia bersenang-senang aja terus pulang dengan selamat? Pasti nggak seru lah. Lanjut, mereka pun beres-beres dan berkeliling di sekitaran rumah. Hingga Josh pun menemukan sebuah ruangan aneh di bawah rumah. Di sana terdapat pintu dengan kunci yang dikode. Ia pun iseng-iseng buka, namun jelas gak bakalan kebuka. Ia pun mengabaikannya. Sore hari pun menjelang, mereka pun berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati sunset, dan adiknya sedikit curhat dengan istri dari kakaknya itu. Ia bilang, aku sangat mencintai Mina, namun terlihat Mina itu orangnya pintar, cerdas, smart, sama aja ya. Ya intinya si Mina itu sosok wanita yang mandiri dan perfect. Bahkan aku tidak bisa membuatnya merasa bangga padaku. Namun Michelle menenangkannya, ya cukup kasih duit aja kelar katanya. Enggak, maksudnya perhatian sebagai pacar. Namun bisa kita lihat memang kedekatan Charlie dengan Mina itu nggak wajar ya guys. Terlalu dekat kayaknya kalau sebatas teman kerja dan pacar dari sang adik. Malam pun tiba, mereka pun mulai mempersiapkan kejutan. Mina dan Michelle pun membawa sesuatu yang akan membuat mereka bersenang-senang. Awalnya gua pikir mereka bawa baju seksoy, tapi ternyata Michelle membawa uyah teler. Bagi yang nggak tahu, lihat aja di subtitle. Kemudian mereka pun memutuskan untuk abok uyah. Namun sepertinya Michelle nggak mau malam ini telernya. Dia pengen besok aja. Jadi yang teler cuma si Charlie, Mina, dan Josh. Dan mereka pun dugem joget-joget toksik. Setelah dirasa sudah benar-benar teler, mereka pun menyudahinya dan milih nongkrong-nongkrong di depan rumah. Namun di sini Josh sedikit ngantuk dan memutuskan untuk tidur. Michelle pun kelihatannya udah bobo cantik duluan di kamar atas. Dan yang tersisa adalah Charlie dan Mina. Karena Charlie pengen ngeem alias berendam, mereka pun memutuskan untuk berendam bersama. Namun ya awalnya sih be aja, berendam biasa. Namun lama-lama mungkin mereka merasa esang atau apalah. Dan akhirnya skandal pun terjadi. Cheating my wife with my brother girlfriend. Sengaja gue salah-salahin biar lucu. Kalau gak ngerti, ada subtitlenya di bawah. Namun ketika mereka sedang asik cumui di kolam, terdengarlah gonggongan anjingnya. Mereka pun kaget dan memutuskan udahan. Penonton pasti kecewa. Tapi tenang, episode 2 pun dimulai. Ketika si Mina lagi mandi, si Charlie yang udah jor-joran pun merasa ingin menuntaskannya. Dan akhirnya season 2 pun dimulai dengan adu gambrut di kamar mandi. Oh, pucek. Sedangkan adik dan istrinya sudah molor duluan dan mereka malah bermain air di WC. Di keesokan harinya mereka pun terbangun. Charlie pun sepertinya masih lemah dan bungbeng. Ya iyalah,
Mungkin ia semalam udah masuk ke late game jadinya capek, namun istrinya tidak mengetahuinya. Haduh Nyi, kasihan kali kau. Oh ya, si Mina juga kelihatannya capek banget. Ya iyalah, namun Josh pun sepertinya tidak mengetahuinya. Haduh Kang, kasihan banget. Kemudian Michelle pun sepertinya sedang bersiap-siap, mereka akan pergi ke air terjun. Di sekitaran tempat ini seperti perjanjian awal mereka datang ke sini. Namun dengan keadaan Charlie dan Mina yang udah bertempur dan mabok berat semalam, mereka nggak ikut. Dan yang ikut hanyalah Josh dan Michelle. Mereka pun ditinggal berdua di rumah. Apakah akan terjadi season 3? Sepertinya tidak. Mereka pun berbicara kejadian semalam hanya kesalahan. Halah, bulldog lah. Dan mereka bilang ini tidak akan terjadi lagi. Di sisi lain, Josh dan Michelle pun mulai berjalan menuju air terjun. Mereka pun bercengkrama seperti biasanya, namun terlihat sepertinya ada yang mengintai mereka. Siapakah dirinya itu? Kembali kepada duo cheating. Ketika Charlie sedang bobo lemas, Mina pun mandi. Namun alangkah kagetnya ketika Mina menemukan ada sesuatu yang aneh, terlihat di dalam showernya seperti ada kamera, ia pun memanggil Charlie. Charlie pun kaget dan panik, ia pun mengecek ke kamar mandi TKP semalam dan ternyata sama, di dalam kamar mandi itu pun terdapat kamera. Haduh, mereka pun bingung, takutnya adegan terekam dan disebarluaskan, dan mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa, takutnya isi rekaman itu dijadikan ancaman untuk diberitahukan kepada pasangan mereka masing-masing. Namun mereka menaruh curiga kepada penjaga villa bernama Taylor. Tak lama berselang, Michelle dan Josh pun pulang. Mereka pun berusaha bersikap biasa, takutnya kan pasangan mereka curiga gitu. Malam kedua pun tiba. Michelle yang belum kebagian uyah teler pun ngebet pengen abok lagi, kayak semalam. Namun kelihatannya 3 orang yang lain udah gak mau abok uyah, jadi ya dia sendiri yang abok. Namun ketika itu, Josh menyadari sesuatu. Ia merasa anjingnya kok gak kelihatan. Mereka pun mencarinya ke sana kemari namun gak ketemu. Kecurigaan pun jatuh pada Taylor selaku penjaga villa. Kasihan banget si Abah difitnah terus. Sedangkan si Michelle lagi asik-asikan dugem sendirian. Michelle pun bilang kepada Charlie, kok tempat berendamnya rusak. Maka ia pun menelpon Tyler. Charlie yang mendengar hal itu pun kaget. Ia nggak mau ketemu Tyler dulu, takutnya ia bilang apa-apa tentang skandal mereka. Charlie dan Mina pun panik sendiri, sedangkan Josh kekeh dengan tuduhannya kepada Tyler telah mengambil anjingnya. Namun Taylor bilang aku tidak mengambilnya. Josh pun geram dan bingung. Hingga ketika ia selesai membenarkan beta bekas skandal, ia pun pulang. Namun ketika ia akan pulang, Mina pun tidak tahan lagi dan menuduhnya sendiri telah melakukan penguntitan dengan kamera. Si Abah pun kaget dan tidak merasa melakukan hal itu. Ia pun sepertinya tidak tahu apapun. Namun karena si Mina ngancam-ngancam Abah buat nelpon polisi, ya si Abah pun nelpon polisi. Seketika Mina pun panik dan terjadi keributan di WC skandal. Dan hal itu terdengar oleh Josh. Seketika Josh pun menghajar si Abah dengan edan dan babak belur. Sampai si Abah tidak sadarkan diri, Josh pun dimarahi telah melakukan hal tersebut. Kini semuanya jadi kacau. Mina pun ditanya emang ada apa sih? Ia pun jujur bahwa di kamar mandi ada kamera, seluruh ruangan sepertinya ada kamera. Namun terlihat ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka melalui layar HP. Ia pun masuk dan membunuh si Abah dengan biusan. Dan ketika Michelle akan menelpon polisi, ia pun dihentikan karena si Abah mati. Jelas jika polisi datang maka mereka akan ditahan, terutama adiknya yang sudah melakukannya. Padahal ada someone di belakang mereka. Hingga Charlie mempunyai ide untuk membuang mayat si Abah ke jurang dan bikin alibi aja. Namun Michelle nggak mau, dia merasa berdosa jika menyetujuinya. Namun mereka bertiga yang jelas-jelas berdosa mah menyetujuinya aja. Mayat si Abah pun dibawa dan dibuang di jurang. Namun di sisi lain, Michelle yang sedang sendirian tiba-tiba mendengar suara aneh. Ia pun naik ke loteng dan ternyata itu adalah rekaman mantap-mantap suaminya dengan Mina. Wow, cheating was revealed. Ia pun sedih dan pasti rasanya anjim banget. Mina pun akhirnya melarikan diri dengan sudah tidak tahan lagi dengan situasi ini. Namun di belakang mereka bertiga sepertinya ada seorang lelaki botak yang mengikutinya. Charlie pun mengejar Michelle dan Michelle mengatakan, aku sudah tahu video XXX-mu dengan dia. Charlie pun speechless dan Michelle pun pergi. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya bocor dan menabrak pohon. Ia pun semakin frustasi dan ketika ia keluar ternyata ada jebakan polisi GTA San Andreas terpasang di jalan. Ia pun bingung karena bintangnya juga nggak ada.
Kemudian ia pun mengirimkan pesan kepada Charlie kalau ia itu sedang kecelakaan, namun tiba-tiba datanglah sejenis psikopat menyerangnya. Charlie yang mengetahui hal itu pun segera mencari Michelle, namun naasnya Michelle sudah tergeletak di tanah, dan ia pun sama dikaplok di bagian kepala dan mati. Tersisa Josh dan Mina. Di sisi lain, Josh dan Mina sedang sibuk mencari di mana hard drive atau router atau apalah yang menyimpan video penyabokan si Abah untuk dimusnahkan. Bahkan mereka pun masuk ke dalam ruangan yang dikode-kode itu, namun tidak ditemukan apa-apa. Namun ketika Mina pergi mencari di tempat lain, tiba-tiba si Josh dikirimi pesan yang akan mengubah semuanya. Ia mendapati video ex pacarnya bersama kakaknya yang jelas rasanya anjing banget. Dan ia pun marah hebat dan edan mencari di mana kakaknya berada, hingga tiba-tiba psikopat pun mencabuknya dengan palu yang seperti biasa psikopat selalu OP. Josh pun die di tempat. Mina yang mengetahui ada psikopat botak pun lari kocar-kacir. Ia pun menusuk psikopat itu dengan obeng, namun seperti biasa, psikopat mah kuat. Bener kan? Gak ada sakit-sakitnya, kurang damage. Ia pun kembali mengejar Mina. Mina yang ripuh pun asruk-asrukan lari ke hutan, dan karena suasana yang dipenuhi kabut bak genjutsu, ia pun terkusruk alias jatuh ke dalam jurang yang dalam, dan jelas ia pun mati. Kemudian psikopat itu balik ke rumah dan membereskan semua peralatannya, seluruh kamera dan penyadap ia bereskan. Sebenarnya siapa sih psikopat itu? Karena ketika ia akan membuka topeng, si kampret sutradara nggak liatin. Terus datang tuh si anjingnya, namun anehnya ia seperti menurut kepada psikopat itu. Gak mungkin Josh kan? Singkat waktu, beberapa bulan kemudian, terlihat psikopat itu sedang menyewa sebuah kamar, dan ternyata ia membuat kunci ganda dan kembali memasang alat-alat seperti kamera, penyadap, dan lain-lain. Kemudian ia pun menyewakan kembali kepada orang lain, dan kembali melakukan aksinya. Ya, sepertinya nih psikopat makelar dah. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan bukan? Namun ada sedikit masukan dari Sakahayang mengenai film ini. Seharusnya film ini mampu menyajikan ending yang lebih creepy dibandingkan ini. Di awal kita sudah melihat alur yang menarik, pertikaian dan perselingkuhan yang bisa saja dijadikan aksi saling bacok antara Josh dan Michelle, Mina dan Charlie. Dan bisa saja menjadi film yang mind-blowing jika di kemasan akhir jatuhnya nggak seperti ini. Ini mah jatuhnya bisa jadi cuman film psikopat makelar biasa aja. Sekedar saran, bagusan psikopatnya itu hanya menjadi perancang masalah aja dan ia duduk manis melihat korbannya saling membantai. Dan bakalan menjadi psikopat jenius pembongkar masalah keluarga. Ya, tapi overall cukuplah dengan nilai IMDb 5,7 dan harusnya bisa mendapat nilai 7,0 sih. Jika di akhir nggak dibuat seperti itu. Pelajaran yang jelas bisa kita ambil dari film ini adalah jangan memantap-mantap pacar adik sendiri, dan hati-hati dalam rental rumah atau villa. Lebih aman rental PS atau rental Otopet. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Rental 2020. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.